kalian berpikir orang ini psikopat, kalian salah besar. Dia adalah seorang dokter. Dengan kecermatan, ia menggabungkan beberapa anggota tubuh berbeda membentuk sebuah tubuh manusia. Berbicara tentang menggabungkan, iya benar sekali. Itu terdiri dari banyaknya mayat yang dimutilasi olehnya. Seperti yang kita lihat, ada berserakan. Tapi tenang saja, dia tidak membunuh siapapun. Dokter ini bukanlah orang jahat, karena mayat yang dijadikan eksperimen dikumpulkan dari mayat para korban perang. Namun bagaimanakah semua ini bermula? Baiklah, tanpa spoiler di awal, yuk kita masuk ke ceritanya. It is finished. Berlatar abad ke-18, bermula dari sebuah kapal ekspedisi kerajaan Denmark. Mereka ditugaskan kerajaan untuk mengeksplorasi kutub utara. Namun saat itu terperangkap air laut yang membeku. Makanan mulai menipis. Rasa lapar dan lelah membuat mereka frustasi. Para ABK meminta kapten untuk membatalkan misi. Tapi sang kapten tetap tegas, menyemangati mereka agar berusaha lebih keras lagi untuk menghancurkan es yang menghalangi kapal agar misi bisa dilanjutkan. Lalu suatu malam, perhatian mereka tertuju pada cahaya api dari kejauhan. Kapten beserta ABK dengan segera turun untuk mengecek ke lokasi. Di situ mereka menemukan seorang pria yang sebelah kakinya menggunakan kaki palsu, terbaring pingsan dengan luka parah. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan penampakan sesuatu yang mengerang keras. Menghindari hal yang tak diinginkan, pria tadi lalu dievakuasi. Kapten menyiagakan ABK-nya dengan senapan untuk menghalangi makhluk tersebut yang ternyata menuju ke arah mereka. Situasi menegang, lalu hal ini pun terjadi. Anehnya peluru tak bisa menghentikannya. Kini ia berhasil naik ke kapal dan meminta mereka menyerahkan pria yang terluka tersebut kepadanya. Dengan brutal ia menyingkirkan para ABK yang menghalanginya, lalu menghampiri pria itu dengan menyebut Victor. Lalu hal ini pun terjadi. Senapan berat mampu menyudutkan makhluk itu hingga akhirnya ia berhasil terlempar keluar kapal. Dengan segera mereka menaikkan tangga mencegah makhluk itu naik. Namun celakanya, makhluk yang tak bisa mati itu kini menjadi semakin murka. Maka ia berusaha untuk membalikkan kapal. Kapten yang menyadari makhluk itu tak bisa dihentikan, dengan cerdik ia mengarahkan bidikan menembak bongkahan es di sekitar makhluk itu. Alhasil makhluk itu terperangkap tenggelam ke dalam laut. Pria tadi akhirnya sadar setelah sang kapten memperkenalkan diri dan situasinya. Pria itu lalu memohon suatu permintaan yang konyol. Ia meminta jika makhluk tadi kembali agar segera menyerahkannya. Terdengar aneh, namun menurutnya, jika ia tidak diserahkan maka dipastikan akan ada ABK yang menjadi korban selanjutnya. Sang kapten yang bingung menyimpulkan pria itu sepertinya ada hubungan dengan makhluk itu. Ia heran siapa yang telah menciptakan makhluk itu sehingga tak bisa mati. Lalu pria itu dengan lirih mengatakan bahwa dirinya lah yang telah menciptakan makhluk itu. Namanya adalah Victor Frankenstein. Ia lalu menceritakan bagaimana semua bermula. Father was a baron and a preeminent surgeon. Ini adalah kisah Victor. Ia tumbuh dari keluarga bangsawan. Ayahnya seorang baron, dokter bedah terkemuka di Eropa. Victor terbiasa dengan didikan keras ayahnya. Setiap hari ia belajar anatomi tubuh manusia agar kelak bisa melanjutkan kemampuan ayahnya yang seorang dokter. Victor sadar ayahnya gila kehormatan, hanya menjaga reputasi profesinya. Di luar pelajaran, Victor tak berarti apa-apa. Ayahnya tak begitu menyayanginya. Warna rambut hitam Victor dan ibunya yang berbeda dengan rambut pirangnya semakin memicu kebencian ayahnya terhadap mereka berdua. Hingga suatu hari musibah terjadi. Ibunya yang mengandung mendadak akan melahirkan. Ayahnya sendiri yang menangani persalinan. Namun disayangkan, ibunya tak selamat, tapi bayi adiknya Victor berhasil lahir dengan selamat. Victor sangat sedih atas kehilangan ibunya. Dia sadar ilmu kedokteran memang hebat, tapi kelemahannya tak mampu menyembuhkan menghalangi kematian.
Victor semakin membenci ayahnya setelah tahu adiknya bernama William yang lahir berambut pirang. Semakin disayangi, bahkan saking bahagianya, seakan tak punya kesedihan untuk menyadari ibunya telah tiada. Victor menyalahkan ayahnya atas kepergian ibunya itu. Ia tak percaya seorang dokter terkenal terhebat ternyata tak mampu mencegah kematian. Sejak saat itu Victor yang diselimuti kebencian mulai terobsesi akan kematian. Baginya kematian adalah musuh karena telah mengambil orang yang ia cintai. Ia tahu cara membalas sakit hatinya ialah dengan belajar ilmu kedokteran lebih giat lagi. Tujuannya untuk mengalahkan keahlian sang ayah. Namun kematian lebih dulu merenggut ayahnya akibat penyakit di usia lanjut. Alhasil Victor berpisah dengan William. William akan dibesarkan keluarga ayahnya, sementara Victor melanjutkan studinya pergi ke kota berbeda. Seiring waktu Victor tumbuh menjadi dokter bedah jenius. Obsesinya dengan kematian membuat ia melakukan sebuah eksperimen. Suatu hari di sebuah perkumpulan para dokter, Victor menunjukkan hasil karyanya. Ia memperlihatkan bagaimana orang yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Melalui metode aliran listrik yang disalurkan ke seluruh saraf anatomi tubuh, ia memperlihatkan bahwa kematian sebenarnya terjadi karena energi berhenti mengalir. Tapi apa jadinya apabila energi tersebut dibuat mengalir melalui aliran listrik sebagai pemicu saraf? Maka hal ini yang terjadi. It's not you, however, the flow of energy. Namun tak sesuai ekspektasi Victor. Meski eksperimennya berhasil, akan tetapi hal itu ditentang oleh para dokter. Menurut mereka eksperimen tidak manusiawi, terkesan menghina, tak menghormati jenazah. Victor jelas putus asa, ia sangat frustasi, bukan tanpa alasan, karena jika penelitian eksperimennya disetujui, maka ia akan mendapat sponsor untuk mendanai proyek penelitiannya. Sekarang semua harapan hilanglah sudah. Di tengah keputusasaan harapan muncul. Victor tak menyadari pertunjukannya itu ternyata membuat seorang bangsawan tertarik. Ia bernama Henrik. Sebenarnya kedatangannya untuk menyampaikan kabar dari William adiknya bahwa William akan menikah dengan wanita yang kebetulan adalah keponakan dari Henrik. Henrik seorang fotografer. Alasan ketertarikannya karena ia mempunyai sesuatu yang tidak diketahui Victor. Ia tahu kelemahan Victor pada subjek penelitiannya itu ada satu kekurangan. Ia pun memperlihatkan struktur saraf manusia pada sebuah papan. Ia mengatakan Victor hanya bisa mengalirkan energi selama listrik itu ada. Tapi Victor tak tahu cara menyimpan energi itu. Nah, begitu listrik berhenti dialiri, maka sistem saraf berhenti berfungsi. Papan itu menunjukkan sistem saraf manusia lebih lengkap dari anatomi yang dipelajari Victor. Sistem itu mampu menyimpan energi apabila setelah dipicu aliran listrik dengan daya yang sangat besar. Mereka lalu sepakat, Henrik akan mendanai serta memfasilitasi Victor. Kemudian ia bertemu dengan William dan calon adik iparnya bernama Elizabeth. Setelah sekian lama terpisah, Victor sangat senang bertemu William yang kini hidup sukses. Diketahui adiknya William bekerja sebagai arsitektur. Singkat cerita, Henrik menunjukkan kepada Victor sebuah kastil terbengkalai miliknya. Kastil itu lalu direnovasi, ditata sesuai keinginan Victor untuk menjadi tempat praktek penelitian. Tidak hanya itu, sebagai bangsawan yang memiliki relasi luas, Henrik juga dengan mudah menyiapkan subjek untuk eksperimen Victor. Seperti tahanan kerajaan yang akan dihukum mati, apabila memenuhi syarat Victor tinggal memilihnya saja lalu dibawa untuk eksperimen. Singkat kisah, namanya usaha tentu ada proses, dan proses itu kadang menjadi penguji kesabaran manusia. Suatu ketika Henrik tiba-tiba mendesak agar Victor segera menyelesaikan penelitiannya. Victor menjadi bingung dengan sikap Henrik sebagai orang kaya dengan sumber daya tak terbatas. Namun ia hanya bisa menghela napas setelah Henrik mengatakan bahwa kesabarannya lah yang memiliki batas. Alhasil Victor berusaha lebih keras lagi. Ia bahkan lembur, lupa makan, bahkan jarang tidur. I had found the key. Lalu tibalah momen yang ditunggu. Eksperimen Victor dengan subjek beberapa mayat yang sudah dimutilasi lalu disatukan membentuk sebuah tubuh manusia utuh. Tinggal tahap akhir penentu, mengalirkan energi listrik untuk menghidupkan fungsi saraf agar membentuk sebuah kehidupan. Dalam prosesnya, momen itu jelas tak mau terlewatkan oleh Henrik sebagai donatur. Disinilah terungkap kenapa Henrik mendesak proyek tersebut.
Ternyata Hendrik mengidap kanker. Usianya tak lama lagi. Ia ingin otaknya dipindahkan ke subjek tersebut agar Hendrik tetap hidup dalam tubuh yang baru. Hal itu jelas ditentang Victor. Alasannya jelas karena ini percobaan pertama dan secara tidak langsung Victor menyadari penelitian ini memang tidak manusiawi apabila dilakukan pada Hendrik kaum bangsawan. Namun Hendrik bersikeras, alhasil inilah yang terjadi. No! Do you understand now? What are you doing? Please, stop! Hey, Hollander! Hey, Hollander! Karena peralatan sekali pakai sudah diaktifkan, Victor tak bisa berhenti meskipun insiden terjadi, namun proyek tetap dilanjutkan atau semua usaha akan sia-sia. Alat penangkap petir sudah terpasang dan begitu petir menyambar, listrik yang dihasilkan kini mengalir ke tubuh subjek. Victor berhasil memberi kehidupan pada subjek tersebut. Dengan perlahan, Victor mengajarkan beberapa kata dan kata pertama yang subjek sebutkan adalah namanya. Meski hidup namun tak mempunyai akal pikir, hal itu membuat Victor tetap merasa gagal dengan eksperimennya. Mencegah subjek melukai dirinya sendiri, maka Victor merantainya dan menaruh di lantai bawah. Suatu ketika William dan Elizabeth mendatangi Victor ke kastilnya, perihal untuk mencari pamannya Hendrik. Karena sudah seminggu paman mereka tak kembali semenjak mengunjungi Victor. Victor tak punya pilihan. Ia menunjukkan ke William bahwa Hendrik tewas akibat subjek yang ia ciptakan. Berdasarkan pertimbangan dengan tewasnya Hendrik, ditambah Victor merasa gagal karena subjek tak ada perkembangan kecerdasan sama sekali. Untuk menghormati Hendrik, Victor akan menghancurkan kastil itu beserta semua buku penelitiannya dan tentu saja bersama subjek tersebut di dalamnya. Setelah menaruh semua bahan bakar, Victor lalu menyalakan api dan inilah yang terjadi. Dalam prosesnya, Victor mendengar subjek tersebut berteriak menyebut namanya. Victor bukanlah pembunuh, nuraninya tergugah untuk berubah pikiran, ingin menyelamatkan si subjek. Namun semua sudah terlambat, alhasil ia harus kehilangan sebelah kakinya. Sejak saat itu, Victor ikut tinggal bersama William yang merawatnya. Sebagai arsitek, William berhasil membuatkannya kaki palsu. Kisah Victor tiba-tiba terhenti. Setelah apa yang dikhawatirkannya benar-benar terjadi, subjek tersebut kini berada di atas kapal. Untungnya, ia tidak melukai kapten kapal. Victor membujuknya agar selain dirinya jangan ada lagi korban jiwa subjek tersebut. Lalu ia melanjutkan cerita Victor yang sempat terhenti tersebut. Setelah kastil hancur dan terbakar, hal yang tak diketahui Victor adalah subjek berhasil selamat. Melalui saluran air ia melompat keluar. Beberapa bulan kemudian ia terbangun mendapati musim telah berganti. Seiring waktu ia mulai belajar pengetahuan tentang kehidupan. Seperti cara makan melalui hewan yang ia temukan. Ia mengenal cara untuk saling mengasihi sesama makhluk hidup. Ia juga mengenal bahwa ada namanya kebencian dan rasa takut dalam kehidupan. Setelah ia diburu oleh beberapa pemburu. Meski begitu, kelebihannya adalah luka yang cepat meregenerasi. Ia tak bisa mati alias makhluk abadi. Saat menghindari para pemburu, ia menemukan sebuah rumah tak berpenghuni. Sejak saat itu, ia menjadikan rumah itu persembunyiannya untuk menghindari dingin serta bahaya. Saat si pemilik rumah kembali, ia tetap bersembunyi tinggal di rumah itu. Di rumah inilah menjadi titik pengetahuan subjek berkembang. Ia mulai mengenal kata demi kata, bisa membaca dan menulis. Semua berkat memperhatikan orang tua pemilik rumah secara diam-diam saat belajar bersama cucunya. Seiring waktu, sebagai tanda terima kasihnya, si subjek diam-diam membantu mencarikan kayu bakar, serta membuatkan kandang hewan piaraan. And on a brief moment, the world and I were at peace. Tibalah waktunya setelah ia mempunyai ilmu membaca dan berhitung, serta pengetahuan lainnya. Maka ia kembali ke kastil tempat di mana semua bermula. Di situ ia menemukan surat yang ditujukan untuk Victor, beserta beberapa foto Hendrik yang sempat mengambil gambarnya untuk eksperimen. Ia mengerti setelah melihat foto-foto itu bahwa ia adalah monster, tercipta dari berbagai anggota tubuh mayat yang disatukan. Melalui surat itu, ia berhasil menemukan keberadaan Victor.
Victor, bertepatan saat Elizabeth akan menikah dengan William. Namun bencana terjadi setelah ia berhasil menemukan Victor. Si subjek meminta ia dibuatkan makhluk seperti dirinya untuk dijadikan pasangan, karena ia tak mau hidup sendirian. Victor jelas tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Alhasil, Victor mengambil senapannya namun kecelakaan terjadi. Victor tak sengaja menembak Elizabeth yang berusaha menghentikan aksi Victor. Kericuhan memicu semua pengunjung berdatangan. William yang shock melihat tunangannya menjadi sangat marah hingga hal ini pun terjadi. Dengan kesedihan, si subjek pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa jasad Elizabeth. Baginya, hanya Elizabeth yang memperlakukannya seperti manusia, bukan monster. Sehingga ia membawa jasadnya dan menaruh di dalam sebuah goa untuk dimakamkan. Kehidupan Victor benar-benar hancur. Sekarang ia tak mempunyai saudara lagi. Maka sejak itu ia bersumpah akan memburu menghabisi makhluk tersebut. Si subjek yang merasa menderita memutuskan membalas perbuatan Victor dengan cara membiarkannya hidup dan terus mengikuti kemana ia pergi untuk memburunya. Hingga suatu ketika Victor berhasil menemukannya kembali. Namun lagi-lagi ia berhasil dikalahkan oleh si subjek. Kemudian ia meledakkan dirinya dengan dinamit yang dipersiapkan Victor. Namun ledakan dinamit tetap tak berhasil membuat ia terbunuh. Malah suara ledakan dan api yang dihasilkan akhirnya memicu perhatian kapten kapal dan ABK-nya. Hingga pada akhirnya Victor dan si subjek dipertemukan dalam sebuah kapal. Si kapten hanya terdiam setelah mendengar cerita dari mereka berdua. Kapten tak bisa memutuskan mana yang harus ia bela. Namun Victor menyadari semua kesalahannya. Ia tergugah dengan cerita si subjek yang bertahan dari nol sebagai makhluk bodoh sampai akhirnya mempunyai kecerdasan sendiri. Lukanya yang parah membuat Victor tak mampu bertahan. Hingga di saat sekarat, itulah Victor meminta maaf dan memperlakukan makhluk itu sebagai manusia dengan menyebutnya sebagai anak. Subjek tergugah, sekarang ia merasa dimanusiakan. Maka ia menyebut Victor dengan sebutan ayah. Lalu Victor meninggal dengan tenang. Setelah urusannya selesai, dengan tenang ia pergi meninggalkan si kapten dan para ABK untuk meninggalkan kapal. Para ABK hanya kebingungan, namun ia sekali lagi bukanlah monster jahat seperti yang mereka kira pada awalnya. Sebagai rasa terima kasihnya telah mempertemukan dengan Victor serta mendengarkan ceritanya, maka ia membantu melepaskan kapal yang terjebak dari es tersebut. Kapten sangat tersentuh. Ia menemukan pelajaran berharga yang tak ternilai. Alhasil, ia memutuskan kembali ke Denmark, membatalkan menuju kutub utara. Para ABK sangat senang sekali. Apa yang telah kapten saksikan itu lebih dari cukup sebagai penemuan, tanpa harus mencari penemuan lain di kutub utara lagi.